lagi di channel Abang Zena TV. Kebetulan ini saya berkunjung ke rumah Mas Agus aja. Alhamdulillah sehat Mas. Ini belum ada kopi nih Mas. Mas ini belum sehat selalu. Alhamdulillah sehat semua Mas. Mas, jenengan kan selain YouTuber juga dulu pemain burung, khususnya di lovebird. Gimana Mas untuk cara dengan mensetting? Dulu sering saya liput ini dan sering juara, makanya saya datang ke sini pengen tanya gimana sih, apa tips rahasianya sehingga dulu sering ngoncar gajah-gajahnya. Bejo Mas, sebenarnya bejo. Jadi gini Mas, kalau untuk lovebird betina, jantan ataupun paut itu perawatan yang paling penting kan kita harus pinter meraba dari pola pakan sama penjemuran. Kadang-kadang ini kita mulai dari betina gitu Mas. Kalau betina itu sebenarnya kalau untuk proses penggacoran itu wajib disendirikan Mas. Disendirikan itu terserah, misalkan kita dengan setting full prodong ataupun diablak itu kita lihat dari lovebird kita. Misalkan lovebird betina ini kita taruh ruangan sendiri tapi jarang ataupun susah bunyi, itu baru pakai dengan setting full prodong. Cuma tanda-tanda ini gini Mas, tanda-tanda ini ketika di full prodong sudah sering bunyi, nah kita raba lagi dari proses mandinya. Misalkan kita dengan mandi malam lebih enak, jadi kita teruskan. Tapi kelanjutannya kadang-kadang gini Mas, kalau kita pengen main factor, kita main factor itu dengan posisi tetap sendiri. Tapi kalau kita mainnya ke semi, ibaratnya semi komplet, itu beda lagi Mas. Jadi kalau masalah pakan, kita raba misalkan dari minyak putih, kita naikkan ke tambah kenarisi, sudah enak, kita teruskan dulu. Setelah sudah gacor-gacor, baru kita menginjak proses yang namanya dijejer-jejer burung banyak. Itu berapa lama Mas? Kalau berapa lamanya kan tergantung dari lovebird-nya Mas Wid. Biasanya gini Mas, ketika lovebird betina disendirikan, sudah respect dengar dari burung lain udah sering bunyi, nanti kita langsung menginjak proses ke jejer-jejer betina semua awalnya Mas Wid. Itu kita jejer. Nah proses dari penjejeran burung ini tiap pagi yang kita lakukan adalah pemisahan. Nah pemisahan ini tetap kelihatan burung banyak, misalkan rendengannya 5 atau 4 gitu Mas Wid. Nah ini ketika pagi kita kasih jarak satu jangka. Tiap hari prosesnya gitu terus Mas. Kita nanti setelah jemur dengan kita raba penjemuran seperti apa enaknya, sedang ataupun kencang, pokoknya poinnya ketika si lovebird itu kita jemur sudah mulai bunyi, sudah mulai enak, jangan diteruskan dulu, kita kumpulin lagi, dijejerin lagi. Proses seperti itu berangsur-angsur. Nanti coba-coba si player betina ini kita pisahkan sendiri. Ketika pisah sendiri dia sudah mulai bunyi, sudah mulai gacor, berarti kan kita mindset atau membentuk lovebird betinanya ini dia bunyi karena kehilangan dari teman-temannya Mas Wid. Kalau kita main factor biasa, nanti biasanya di gantangan itu dia akan mencari lawan. Misalkan lawan di sampingnya nggak kerja, lovebird kita nggak kerja gitu masih biasanya. Nah ini saya rubah dengan mindsetnya seperti itu, bunyi karena kehilangan teman-temannya gitu. Terus untuk apa waktu di jejer jemur itu apa harus betina semua apa campur? Nah gini Mas Wid. Kan kita lihat lagi di gantangan, misalkan player kita itu onceling sama jantan, onceling sama paut kan gitu. Nah nanti terapi di rumah itu saya campur saya kasih jantan, saya kasih paut, jadi bener-bener bikin si lovebird itu memang
kayak kebal gitu Om. Jadi kebal dari segala serangan dari jantan juga paut, terapinya gitu. Cuman kalau udah enak misalkan di rendengan itu sudah berani bunyi, meskipun nanti kadang-kadang ada ngeriwiknya dan segala macam, coba-coba kita pisahkan untuk sekson Mas Lambang. Sekson itu di atas, misalkan di atas sudah berani bunyi, coba lagi berarti terapi kedepannya ketika mau lomba H-3 mau lomba, ketika kita sudah jejer-jejer dengan betina dan juga jantan, ini kita ke gantangan H-3 pasti saya kerodong sendirian. Sebelumnya lomba itu saya kerodong sendirian. Nanti pas mau lomba ketika lobet ini player ini gacor, itu tak bawa untulan dari rendengannya itu. Sembarang Mas, terserah, pokoknya diambil untulannya masukin buat peredam, itu di jalan mau dikejar-kejar mau apa terserah, yang penting playernya tidak gacor di jalan gitu. Nanti ketika di gantangan, nah ini kita pantau lagi Om, misalkan di gantangan itu telat panasnya berapa jam atau berapa menit, ketika kita cabut langsung bunyi berarti untulannya nggak usah dicabut. Tapi kan kadang-kadang rata-rata betina itu ketika di gantangan telat panas itu berarti butuh untulannya dicabut agak lama. Ya cabut dulu, coba dilihat kalau udah gacor, godain jangan sampai bunyi. Intinya gitu. Cuman kalau betina itu sebenarnya gini Mas, lobet betina itu poin pentingnya seperti untulan. Jantan betina sama, kalau jantan kan pasangan, kalau betina itu rata-rata untulan. Nah minusnya gini Mas Lambang, minusnya betina itu bosenan sama untulan. Misalkan hari ini jalan enak, nanti besok nggak enak, itu biasanya minta ganti untulan. Makanya kalau saya main betina biasanya cenderung pakai paut Mas. Saya tempel sama paut, nanti buat kegantangan saya buat temenan. Tapi ketika nanti sudah nggak mau jalan lagi, besok saya bawa untulan lain gitu sih Mas. Cuman yang poinnya yang tadi saya sampaikan, ketika dijemur di rendengan itu tetap wajib diperlihatkan berubahnya agar melatih mentalnya. Dan juga yang penting adalah dilarang sendiri untuk melihat perkembangan dari lobetnya gitu sih Mas Lambang. Ya Mas. Kalau untuk Mas, waktu penjajaran itu tangkringan harus sejajar tuh maksudnya apa Mas? Oh kalau di tangkringan waktu dijajar itu ya Mas? Jadi waktu dijajar itu awal-awalnya kan sejajar Mas Lambang, itu agar interaksi saling biar ngilangin kepo dan segala macam. Ketika sudah kenal, dia awal-awalnya kan naik turun kerekel dan segala macam. Tapi nanti kita lihat lagi di gantangan, ketika lobet itu sudah nggak kepo dan segala macam ataupun masih kepo, nanti di mana di rumah itu tangkringannya coba kita lawan arah masih kepo nggak, masih ngejar-ngejar. Kalau udah enak, udah nggak ngejar-ngejar, berarti kita lawankan arah gitu aja sih Mas. Itu berarti pengaruh dari awal penjemuran ya? Tapi kalau penjemuran wajib untuk dilawan arah, saling berhadapan, itu penting. Yang pasti itu gini Mas Lambang, yang pasti kalau player itu tetap semakin kita rajin bawa gantangan, itu dari mental, performa, dari faktor kebiasaan itu tetap enak. Yang namanya lobet itu dari biasa terbiasa menjadi kebiasaan itu. Jadi misalkan kita mau lomba nggak harus di gantangan ataupun ditaruh pedok, kita ketika udah berani bunyi coba-coba. Cuman paling enak sih kalau betina enak memang main jumper itu ibaratnya dikasih warna yang suka, nanti ketika di gantangan kita ketemukan waktu di gantangan aja, di rumahnya jumpernya itu disimpan yang khusus tumbal di atas. Itu aja sih. Kalau untuk pakan, mandi dan segala macam itu kan tetap sang pemilik Mas, nggak bisa orang lain nggak bisa nilai, nggak bisa ngeraba. Jadi pemiliknya itu ibaratnya burung ini nggak mandi berapa kali, atau pagi mandi atau malam mandi, itu dari pemilik, karena beda-beda Mas. Cuman kalau untuk cara perawatan itu sama ngilangin depo dan segala macam. Ya, terima kasih Mas Agus, kita ketemu lagi nanti. Siapa ini Mas Lambang? Ini kan saya itu bukan yang paling hebat nih Mas, cuman nggak seperti saya itu cuma pengen hanya sekedar berbagi pengalaman. Ini cara saya, mungkin dari teman-teman kan ada cara lain yang beda. Penting itu Ya
Good mas.